Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat, dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Apa kabarnya? Semoga Ibu Bapak Saudara bisa bangun dengan tubuh yang segar, juga dengan hati yang siap untuk menerima berkat yang baru yang Tuhan sediakan di hari yang baru ini. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ilmu sosial, kita mengenal istilah analisis sosial. Apa itu analisis sosial? Analisis sosial adalah suatu ilmu atau suatu keterampilan untuk melihat suatu situasi dan kondisi yang terjadi akibat suatu fenomena, suatu peristiwa yang kelihatan kasat mata. Di dalam analisis sosial, kita bisa mendapati siapa-siapa pihak yang dirugikan, siapa-siapa pihak yang diuntungkan. Dan kita juga bisa mengenali pola-pola yang terjadi di dalam sistem yang sedang berlaku di dalam peristiwa tersebut. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, analisis sosial membutuhkan pengamatan, membutuhkan waktu untuk melihat, membutuhkan data-data yang kemudian dipandang seperti potongan-potongan permainan puzzle yang ketika dikumpulkan semua akhirnya dapat membentuk suatu gambaran yang utuh, sehingga seperti saya katakan tadi akan terlihat siapa-siapa pihak yang dirugikan, siapa-siapa pihak yang diuntungkan, dan apa pola yang sedang terjadi di dalam peristiwa tersebut. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Amos rupa-rupanya sebagai seorang nabi Tuhan mencermati pula situasi dan kondisi yang sedang terjadi di dalam kehidupan bangsanya, bangsa Israel. Ya, memang pada waktu itu bangsa Israel hidup di dalam situasi dan kondisi yang sungguh luar biasa. Mereka hidup di dalam situasi dan kondisi yang damai. Mereka hidup di dalam situasi dan kondisi yang makmur. Begitu banyak orang berada di dalam kondisi ekonomi yang mapan, status sosial yang sungguh sangat baik, sehingga banyak orang kemudian berkata, damai, damai, damai. Inilah situasi dan kondisi kita. Kita berada dalam kondisi
damai. Apalagi jika dibandingkan dengan situasi dan kondisi di luar kehidupan bangsa Israel. Bangsa-bangsa di sekitar Israel pada waktu itu sedang punya hobi berperang. Bangsa yang satu mencoba untuk mengalahkan bangsa yang lain, bangsa yang satu mencoba untuk menguasai bangsa yang lain supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tetapi tidak demikian halnya dengan Israel. Bangsa mereka makmur. Bangsa Israel hidup dalam kedamaian. Tetapi, ibu bapak saudara yang terkasih, justru di tengah-tengah situasi yang demikianlah Amos mendapatkan panggilan Tuhan. Amos mendapatkan seruan dari Allah sendiri untuk menyuarakan suara kenabian. Ya, kata nabi berarti penyambung lidah Tuhan. Amos dipanggil untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, menyuarakan isi hati Allah bagi umatnya. Kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan yang dialami oleh bangsa Israel rupa-rupanya adalah situasi dan kondisi yang semu. Sebab apa? Tingkat kesejahteraan, tingkat kemapanan, tingkat kemakmuran yang dialami oleh banyak orang di Israel rupa-rupanya mengorbankan mereka yang miskin, mereka yang dipandang sebagai orang-orang yang dikutuk oleh Allah, mereka yang dipandang sebagai orang-orang yang tidak beruntung. Ya, ketidakadilan terjadi. Kemapanan, kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian yang dicapai oleh beberapa pihak tersebut adalah permainan yang licik, yang mengusahakan kemakmuran diri sendiri dengan cara mengorbankan orang lain. Itu membuat Allah memanggil Amos dan menyerukan agar Amos mengingatkan umat pilihan Allah, bangsa Israel ini, untuk tidak lupa mengerjakan keadilan, tidak lupa mengusahakan kesejahteraan, tidak lupa membawa dan menghadirkan kebenaran. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan yang Amos dapatkan biasa disebut sebagai panggilan profetis, panggilan kenabian, panggilan untuk menyuarakan suara Allah. Panggilan yang sedemikian sebenarnya Tuhan juga nyatakan kepada kita, gerejanya, umatnya pada hari ini. Kita juga mendapatkan
panggilan yang biasa dikenal dengan istilah panggilan profetis kritis. Bagaimana gereja, bagaimana kita sebagai umat Allah melihat realita demi realita, fenomena demi fenomena yang terjadi di hadapan kita, dan menyuarakan keadilan, kebenaran, dan keutuhan ciptaan. Ibu bapak, saudara yang terkasih, dalam beberapa waktu ini sekelompok orang mencoba untuk mengangkat suatu tema yang begitu penting, begitu krusial, begitu vital di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Sekelompok orang yang peduli dengan kehidupan bangsa kita mencoba memproduksi sebuah film yang berjudul Pulau Plastik. Saudara-saudara yang biasa membuka kanal-kanal YouTube bisa mencoba mencari, searching di YouTube, ketik Pulau Plastik. Maka saudara-saudara akan mendapati bahwa di beberapa gedung bioskop yang ada di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Surabaya, dan di beberapa kota yang lain sudah diputar film yang berjudul Pulau Plastik, yang mau mengangkat pentingnya kesadaran lingkungan hidup, di mana Indonesia sudah menjadi penyumbang sampah plastik nomor 2 di dunia. Apakah kita sebagai komunitas orang beriman, apakah kita sebagai gereja Tuhan, apakah kita sebagai penyambung lidah Allah di dunia ini juga akan berdiam diri? Mari kita juga mengingat, mari kita juga menghayati, tetapi mari kita juga turut menyuarakan kurangi sampah plastik. Di dalam film tersebut diceritakan betapa berbahayanya sampah plastik itu, bukan hanya bagi pemandangan yang ada di sekitar kita, tetapi juga bagaimana dampak sampah plastik itu terhadap kesehatan tubuh kita dan juga bagi kehidupan di dunia ini. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita menyuarakan, kita bertindak, kita turut serta secara aktif mengurangi penggunaan sampah plastik yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah dunia kita menjadi dunia yang lebih baik. Biarlah hidup kita pun menjadi hidup yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau tetap mengizinkan kami hidup sebagai gereja Tuhan
yang Engkau panggil untuk menyuarakan isi hati Tuhan bagi dunia ini. Kami berdoa, biarlah Engkau tetap memakai kami semua untuk berjuang, mengusahakan satu situasi dan kondisi dunia yang lebih baik, satu situasi dan kondisi kehidupan yang lebih baik, sehingga kami boleh betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang menyuarakan isi hati Tuhan bagi dunia ini untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas ibu bapak saudara sekalian. Tetaplah berjuang untuk memperjuangkan, memelihara, dan melindungi kehidupan, karena untuk itulah ibu bapak saudara mendapatkan berkat Tuhan. Amin.